Iya, selamat siang. Kemarin sudah mempelajari pemahaman basic tentang Kotlin dan basic layouting di Android ya. Sekarang di part 2 yang dimana kita akan bahas aplikasi Kotlin. Di sini kita akan membuat aplikasi yang untuk melempar dadu, di mana tombol roll itu akan diklik, lalu akan menampilkan gambar dadu secara random. Tadi yang muncul itu kan 6. Kalau kita klik yang muncul ada 3, maka dadunya berubah menjadi 3. Sebelumnya kita harus kenal dengan kelas, istilah kelas dan objek instance. Kelas itu adalah sekumpulan instruksi untuk membuat sesuatu, sedangkan objek instance adalah objek yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi misalnya kita akan mendesain rumah dengan blueprint sebagai rencana pembuatannya. Maka yang disebut kelas itu blueprintnya, sedangkan objek instance-nya itu adalah rumahnya. Selanjutnya kita coba dulu di Kotlin Playground untuk melihat secara detailnya aplikasi kita nanti. Ya, pertama buat variable final dash range yang bertipe data integer range dengan isinya 1 sampai 6. Lalu buat variable final random number sebagai wadah random dash range. Terus coba tampilkan hasil random nih di print line itu. Ya, waktu dijalankan random ya. Ya, setelah itu coba buat kelas yang namanya dice. Di dalam kelas itu nanti ada variabel jumlah sisi dadu 6. Terus buat fungsi roll, dimana fungsi roll itu nanti merandom angka antara 1 sampai 6. Terus sekaligus nampilkan hasil random B pakai printline di dalam fungsi roll itu. Nah, karena sudah ada class dice, fungsi main juga perlu dirubah lagi. Ubah saja objek dadu berdasarkan desain class dice itu dengan nama variable object myFirstDice. Lalu coba sisi dice-nya apa sama dengan 6 di printline, terus panggil fungsi roll juga. Iya, jadi kayak yang sudah dijelaskan tadi, class dice itu blueprintnya, sedangkan myFirstDice itu objek instannya. Kalau desainnya bilang sisinya 6, maka objek yang sudah dibuat di variable myFirstDice juga ikut sisinya 6. Cara ceknya itu seperti yang ada di dalam printline, dipanggil sisinya berapa sama ke hasilnya 6. Coba dites. Ya, 62. Sama, betul ya. Daripada printline di dalam kelas objek, rubah fungsi bertipe data in kayak gini. Printline-nya dihilangi jadi return karena fungsinya bertipe in. Buat variabel baru dice roll untuk nampung hasil dari fungsinya. Terus kita coba. Terus ini buat fungsinya. Di run. Ya, fungsi bertipe in selesai ya. Ini ring max-nya bisa langsung arah ke variable set. Lalu kodenya copy aja karena mirip. Terus tesnya setnya aja yang diupdate.
Misalnya atribut kalau di Kotlin bisa langsung kayak gini. Terus karena site-nya sama, hapus saja. Yang ini objek baru, second of dice, yang set-nya 20. Print line-nya juga diganti. Oh ya, set-nya. Ini kodenya bisa diperkecil kayak 2 line ini bisa dijadikan 1, langsung kayak gini. Terus ada lagi kayak di my first dice ini, waktu manggil fungsi roll itu disamakan aja kayak second dice. Ini dihapus ya, jadi kayak gini. Selanjutnya langsung aja buat aplikasinya. Iya, Android Studio-nya dibuka. Loading lama. Terus klik Start New Android Project. Pilih template empty activity. Namanya diganti, terserah. Ini contohnya dash roller up. Jangan lupa lokasi projectnya, terus bahasa Kotlin. Lalu minimum SDK, ini maksudnya versi Androidnya. Kebetulan Android yang kita pakai itu Oreo, jadi minimumnya 25 aja, yaitu perkiraan 66%. Klik finish aja. Ya, untuk kode di Kotlin background tadi jangan dihapus, itu nanti digunakan waktu kelas 1 di Android Studio-nya. Ya, ini loadingnya sudah selesai. Terus langsung aja buka di activity main XML. Itu ada 2 cara, yang satu buka di project itu, yang satu bisa langsung di main activity-nya. Tombol kontrol ditekan sambil klik activity main. Ya, langsung menuju ke layout. Ya, ini ditutup aja project struktur. Terus di pojok kanan atas itu ada 3 tab, klik desain. Tampilan defaultnya itu ada 2 komponen, text view sama constraint layout. Text view itu ada titik 4 itu ya, ini itu mewakili kalau misalnya dia ada di dalam parent constraint layout, jadi ada muncul 4 titik itu. Langsung aja buat button, taruh di mana saja asal di dalam constraint layoutnya. Ya, di komponen tree ini buttonnya jadi ntar ya keluar jadi error kayak gini. Itu karena parentnya itu constraint layout, jadi setiap titiknya itu harus menempel ke view yang lain. Jadi coba ditempelkan dulu titik-titik. Ini di bawahnya text view. Terus yang kanan itu ke parentnya, kiri juga.
Ya setelah selesai ikonnya berubah jadi warning ya, karena titiknya sudah menempel. Sekarang tinggal ganti teks buttonnya, itu kan tulisannya button, bisa diganti jadi roll misal. Terus yang warning itu bisa diklik, lalu klik fix. Oh ya betul ya, roll. Terus oke. Ya, warningnya berubah. Keuntungnya pakai teks ini, dia variabelnya bisa dipakai berulang kali kalau misalnya pakai variabel string teks ini. Terus nanti text view. Text view ini ukurannya kecil ya, dirubah size nya text size. Di attribute ini ya, ini text size diganti jadi 32 misalnya ya, 36. Sudah kelihatan ya, itu teksnya juga bisa diganti seperti button. Tapi yang ini ada dua, ada teks biasa sama teks yang ada ikonnya, ganti satu. Kalau teks yang ikon ini cuma hanya muncul di desain saja. Kalau teks yang hello world itu muncul waktu aplikasi dijalankan. Jadi waktu aplikasi dijalankan yang muncul ya hello world, bukan satu. Bisa dicoba di run. Ya, layoutnya sudah, jadi bisa langsung kembali ke main activity. Nah, di sini main activity ada kata-kata package. Package itu maksudnya directory atau tempat folder main activity.kkt ini berada. Terus ada override fun on create. Itu maksudnya nama on create ini seperti dengan namanya, ia dijalankan waktu activity pertama kali diinisialisasi. Jadi langsung saja buat variabel baru buat buttonnya, itu namanya roll button dengan tipe data button. Ya itu merah, itu bisa langsung diklik ikon itu, langsung klik import ya, sudah nggak merah. Find view by ID. Ya kayak namanya find view by ID, jadi ini mereferensikan ID yang ada di layoutnya, ID-nya button kan, supaya tahu bisa dilihat lagi, kembali ke activity.xml, dilihat ID-nya. Ya betul kan, ID-nya button. Kalau sudah dicocokkan sama, kembali ke main activity lagi. Ya karena variabelnya sudah terisi button, kita tinggal panggil variabelnya lalu buat set on click listener. Ya, set on click listener ini buat mendeteksi kalau buttonnya itu diklik. Jadi kalau buttonnya diklik, dia akan menjalankan ini. Kita coba toast, menampilkan message. Terus message-nya test roll. Lalu durasinya itu toast
ya short aja. Ya dia warning soalnya belum disuruh menampilkan ini ya, belum suruh show toast, jadi tambahkan saja toast.show. Jadi waktu button diklik dia akan menjalankan message dice roll. Bisa langsung dicoba. Kalau berhasil hapus saja, terus kembali ke activity main XML, terus kita lihat text view. Itu kan ada ID-nya text view ya. Copy kembali ke Kotlin-nya. Nah, di sini kita akan ngeset result text view dengan tipe tata text view. Menyambungkannya dengan layout yang tadi, text view yang ada di activity main.xml, ID-nya text view kan. Nah, untuk ngeset teksnya itu tinggal panggil variabelnya, terus titik text sama dengan 6. Ya bisa langsung di run buat ngetes berhasil atau tidaknya. Nah, bisa dilihat di activity main. Aslinya kan awalnya tadi hello world, itu nanti dia bisa berubah jadi angka 6 kalau misalnya setelah diklik tombol itu. Kalau berhasil ya berarti berhasil. Sekarang coba implementasi logika dadunya seperti di Kotlin Background tadi. Berarti dihapus saja, kita panggil fungsi roll dice. Itu kan error, bisa diklik create function, langsung otomatis function dibuat. Itu isinya object dice dengan sisi 6. Dice-nya error, klik juga errornya, create class separate file. Oke. Nah ini isinya tinggal dikopikan tadi yang ada di Kotlin Background. Class dice copy, tinggal paste ya, class dice selesai. Lalu diisi fungsi roll dice ini. Dice roll untuk memanggil roll di dalam kelas itu. Terus buat text view, ya buat text view lagi untuk menampilkan hasil dari lemparan random itu, dice.roll. ID-nya ya tadi text view. Terus result text view dot text sama dengan dice roll. ToString. Ya ToString dipakai karena dice roll itu tipe datanya integer, jadi harus dirubah dulu ke string untuk digunakan ke teks di text view itu. Jadi ini fungsinya setiap kali kita menjalankan buttonnya, dia akan langsung generate text view-nya berubah berdasarkan dari hasil randomnya itu. Bisa langsung di run untuk memastikan jalannya randomnya itu. Ya kalau sudah berhasil dijalankan, tinggal menerapkan best practice code-nya. Jadi harus pakai komen. Ini kalau komennya panjang. Kalau setiap fungsi atau kelas biasanya komennya itu berupa slash dan bintang. Jadi activity main ini seperti yang dideskripsikan di komennya. Jadi komen ini bisa digunakan untuk memberitahukan fungsi dari kode atau fungsi ini buat ngapain, atau bisa dibuat untuk section kodenya.
pembagian section kodenya menggunakan komen. Jadi berguna untuk saling berkomunikasi antar developer kalau misalnya yang mendeveloper lebih dari satu orang. Sekarang coba implementasi gambar batu. Jadi kembali ke XML-nya, hapus text view-nya, ganti dengan image view. Gambarnya terserah dulu. Setelah itu rapikan dulu posisinya. Ya, karena constraint layout ya bisa langsung diklik seperti itu ya. Terus diganti 0. Setelah rapi, import gambar ya, klik import. Data zip itu bisa download di link di bawah ya, untuk gambar dadunya. Klik tombol import drawable, soalnya diklik oke. Terus ya next, ya langsung semuanya dapat. Setelah semua masuk, kita ganti gambarnya di tools source compat, langsung diklik yang kanan itu ya. Coba dice 1, oke. Gambarnya berubah, tapi kebesaran coba di besar, lebarnya diganti 160. dp. Untuk tinggi coba 200 dp. Ya nanti kalau dijalankan bentuknya kayak gini. Tapi ini kita set masih di tools ya, jadi waktu dijalankan gambarnya masih kosongan. Soalnya ngeset gambarnya itu masih di tools search compat. Jadi untuk mau ngeset gambar aslinya, kembali ke main activity, terus text view ini bisa dirubah menjadi apa tadi ya, image view, sama ID-nya di copy. Diganti ID image view, terus tipe data image view. Sudah enggak teks, tapi yang di set itu image resource. Jadi ini untuk ngeset gambar drawable tadi dice 2 misalnya. Jadi kalau diklik akan berubah jadi 2, ini kan 1. Jadi coba dijalankan. Setelah berhasil gambar muncul, sekarang coba menjalankan berdasarkan dari hasil random dice roll itu. Di Kotlin itu ada if nya penggunaannya hampir sama.
sama dengan 1, lalu logikanya taruh di dalam. Ya, penggunaannya mirip kayak if biasanya. Tapi ada lagi yang lebih singkat, yaitu when. Di Kotlin ada seperti penggunaannya mirip dengan if, tapi dia lebih singkat, dia pakai when. When dice roll, kalau misalnya 1, maka ngeset gambarnya. Sisanya mirip. Ya itu tadi di Ctrl D, duplicate. Ya ini kan mirip semua. Ini bisa dijadikan satu untuk set image resource, untuk memperpendek kodenya. Yang 6 juga bisa dijadikan else. Jadi kalau di Kotlin itu bisa langsung ditampung hasil when-nya, langsung sama dengan hasil dari if itu. Ya, hasil dari penampungan itu buat variabel baru, dash image, langsung enggak, namanya masih result text view ya. Jadi result text view titik set image resource, langsung panggil dari hasil if di drawable resource, dan juga ngeset content description-nya. Iya, string. Karena namanya masih result text view, itu bisa di rename, di Ctrl W untuk mengeselect satu kata, lalu di Shift F6 untuk refactor, atau bisa langsung diberi kanan refactor rename. Ya, semuanya langsung ganti. Keunggulannya terus itu bisa kayak gitu. Setelah itu aplikasi bisa dijalankan, ya di run, tunggu loading. Ya, hasilnya seperti ini. Waktu diklik scroll muncul gambarnya. Jadi gambarnya itu berubah-ubah sesuai dengan hasil dari roll di random itu. Iya, aplikasinya jadi selesai. Ya, sekian. Kalau misalnya aplikasinya sudah jadi, bisa di submit ke link yang ada di bawah ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu